Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambungan daripada kajian kita di video yang lalu, maka hari ini kita berbicara tentang tauhid yang sebenar-benarnya, yang tidak tersangkut hati kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku agar menonton video-video sebelumnya, karena tanpa kita tonton video-video sebelumnya susah untuk memahaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak pandangan daripada saudara-saudara kita bahwa orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berma'rifatullah kepada Allah adalah orang yang mempunyai karamah, orang yang mempunyai kehebatan, orang yang bisa misalnya melawan dukun santet dengan bacaan ayat ini itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ukuran kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ukuran seseorang itu bertauhid atau berma'rifatullah kepada Allah bukan tergantung kepada kehebatannya, bukan tergantung kepada karamahnya. Karena karamah itu baru satu ujian. Bahkan banyak orang yang tertipu. Dia kira itu adalah suatu karamah. Dia kira itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal dia bersekutu dengan jin. Dia meminta tolong kepada jin, dia meminta bantuan kepada jin. Yang paling ironisnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini banyak yang mengaku ustadz, yang pakai sorban, yang pakai jubah, tetapi dia bersekutu dengan jin. Dia baca ayat, dia baca misalnya sholawat, kemudian dia berantem dengan orang-orang yang diakui sebagai dukun santet, yang diakui sebagai pemilik ilmu hitam, dipertontonkan. Masyarakat kita yang awam salut. Oh, ini kehebatan dia. Oh, ini kealiman dia. Padahal dia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang demikian kebanyakan bersekutu dengan jin. Kebanyakan dia meminta tolong kepada jin. Karena jangan salah kita, sholawat pun yang kita wiridkan atau Fatihah yang kita wiridkan, ketika niat kita untuk hebat, niat kita untuk bisa sesuatu misalnya, maka akan dimasuki oleh jin. Kenapa bisa dimasuki oleh jin? Padahal yang kita baca misalnya Fatihah. Karena niat tadi sudah salah. Niat kita tadi bukan lillahi ta'ala. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sesuatu amal ibadah itu dikarenakan oleh niat. Berzikir kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tujuan kita agar kita hebat. Tujuan kita akan bisa begini begitu, maka akan disusupilah oleh jin yang akan menyesatkan kita. Maka orang yang memakai jin ini ada dua hal. Ada dia sadar dia mempunyai jin, ada dia tidak sadar kalau dia memiliki jin. Sadar dia ada jin, ada yang tidak sadar dia ada jin. Dia merasa karena alimnya dia merasa karena wiridnya dia merasa karena zikirnya dia. Padahal jin telah menyusupinya. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hanya Nabi dan Rasul yang butuh pembuktian di dalam mukjizat. Seorang Rasul, para umat manusia butuh dia buktikan kalau dia Rasul dengan mukjizatnya. Tapi kalau kita umat Muhammad ini tidak butuh pembuktian kalau kita itu orang yang dekat dengan Allah. Tidak butuh. Tidak ada tuntutannya. Harus kita buktikan kita bisa begini begitu. Baru dikatakan kita seorang waliullah. Baru dikatakan kita seorang yang bermakrifatullah.
baru dikatakan kita seorang yang dekat dengan Allah. Tidak butuh pembuktian tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tertipu. Walaupun serbannya sebesar lingkar pedati, tapi kalau kehebatan itu bisa dia pertontonkan, maka itu adalah persekutuan dengan jin. Walaupun jubahnya 10 lapis, tapi bisa dia pertontonkan, maka itu bersekutu dengan jin. Ingat kisah-kisah orang-orang kita terdahulu. Ulama-ulama kita, karomah mereka pergunakan ketika terdesak. Tidak ada jalan keluar lagi. Maka mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang sekarang bagaimana? Dipertontonkan. Maka itu adalah persekutuan dengan jin. Ketika kita bersekutu dengan jin, maka rusaklah tauhid kita. Jelas Allah tegaskan dalam Al-Quran suratul jin ayat ke-6. Bahwa jin-jin itu hanya menambah dosa, menambah kesesatan, menambah kesalahan bagi manusia-manusia yang bersahabat berteman dengan jin, atau bagi yang meminta tolong kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan kata Allah bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada beberapa laki-laki daripada golongan jin. Maka kata Allah, jin itu menambah dosa dan kesalahan bagi mereka. Jin itu tidak lain hanya akan menambah dosa kita, hanya menambah kesalahan kita. Karena kalau kita memiliki jin, kita merasa akan hebat. Misalnya, saya dekat dengan seorang gubernur. Maka dengan saya dekat dengan gubernur itu, saya akan merasa hebat. Saya ada backing. Saya ada orang yang ditakuti. Begitu juga ketika kita berteman, ketika kita minta tolong kepada jin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka tauhid atau orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan tergantung kepada karomah kehebatannya, tapi tergantung kepada hatinya yang istiqamah selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah bertauhid, mengesahkan Allah, bahwa dalam hatinya secara syariatnya tidak ada sesuatu apapun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali yang pertama dengan izin Allah, yang kedua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan, kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad atau kita manusia ini tidak ada kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan, keburukan, dan tidak ada sesuatu kekuatan untuk mendatangkan kebaikan atau manfaat. Dalam surat Jin ayat 21. Ada orang berkata, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, daun bidara ini mampu mengusir jin. Maka ketika kita yakini di dalam hati kita daun bidara itu mampu mengusir jin, maka sesungguhnya kita telah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiriknya syirik khafi. Karena harus kita i'tiqadkan, kita tanamkan dalam hati kita, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, kebaikan, keburukan, kesehatan, kecuali yang pertama secara syariat izin Allah, yang kedua secara hakikatnya hanya Allah yang bisa memberikan kebaikan, yang bisa memberikan keburukan, yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyehatkan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertauhid itu bukan dilihat dari kehebatannya. Orang yang bermakrifat itu bukan dilihat daripada kehebatannya. Maka hari ini banyak kajian-kajian ma'rifatullah, banyak kajian-kajian tauhid, tapi yang kita sayangkan adalah pengamalannya. Dia tahu semuanya, alam ini, alam itu. Apa nama kita 40 hari dalam kandungan seorang ibu, bahkan belum lagi menetes air mani kepada rahim seorang ibu, tahu dia namanya semua. Tapi dalam prakteknya, ini yang sangat kurang.
Tahu dia ilmunya, tapi prakteknya ini yang sangat kurang. Ibaratnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tahu kita itu mangga, tahu kita itu rambutan, tahu kita itu durian, tapi belum kita rasakan bagaimana nikmat manisnya mangga atau rambutan atau durian. Begitulah kalau hanya sekedar ilmu saja. Kalau hanya sekedar pengetahuan saja. Yang seharusnya bagaimana? Hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tingkatan syariatnya, hati kita ini kita ketahui dan kita sadari ucapannya Allah, 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 Allah tiap waktu. Kalau bisa 24 jam. Kita tidur, bagaimana kita tahu kalau kita mengingat Allah ketika tidur? Habis bangun tidur, hati kita langsung mengingat Allah. Itulah tandanya orang yang di dalam tidurnya pun tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di kajian kita yang kedua ini jangan tertipu dengan serban yang besar. Jangan tertipu dengan jubah. Jangan tertipu dengan pengakuan ustadz ini begini begitu. Dia baca ayat kemudian dia bisa mengalahkan dukun santet, mengusir jin segala macam. Jangan tertipu. Yang demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau bisa dipertontonkan, itu adalah persekutuan dengan jin. Dia meminta bantu dengan jin. Kemudian jangan salah. Ketika niat kita salah, tidak lillahi ta'ala, kita baca Fatihah, kita wiridkan misalnya, tapi dengan niat agar hebat, agar bisa begini begitu, maka itu pun akan disusupi oleh jin yang ingin menjerumuskan kita. Maka orang yang bermakrifat, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, malu dia punya karomah, malu dia memperlihatkan kehebatannya. Karena itu dipergunakan ketika terdesak, tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi solusi, maka dia minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Sekali lagi saya sarankan tonton video-video sebelumnya agar bisa kita pahami. Dan kemudian jangan hanya sekedar ilmu, tapi langsung praktekkan. Kalau berzikir, praktekkan berzikir. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.